Iya, aku Selanjutnya rapat kayak itu teman-teman mahasiswa. aku mahasiswa nih. Eh, di video kali ini Bu Anggari akan menjelaskan mengenai penerapan hubungan linier dalam ekonomi. Kemudian teman-teman bagi yang sudah saya sampaikan di kelas bisa diulangi penjelasan saya ini, bisa dilihat kembali, atau bagi yang belum silahkan diperhatikan ya. Penerapan ekonomi pada hubungan linier pada keseimbangan pasar. Jadi seperti yang sudah kalian pelajari di mikro, bahwa pasar itu dalam keadaan equilibrium atau dalam keadaan seimbang itu terjadi ketika jumlah barang yang diminta itu sama besarnya dengan jumlah barang yang ditawarkan, atau secara rumus dinotasikan dengan QD sama dengan QS. Teman-teman silahkan bisa memulai membaca pada halaman 93 ya. Sekalian nanti bisa Pada dipakai halaman untuk teknik. 93 sebentar. Ya. Nah, di halaman 93 ini teman-teman bisa melihat contoh kurva dan juga contoh kasus yang dipelajari ada di kasus 6. Bu Anggari akan jelaskan kembali contoh kasus 6 ini agar kalian bisa memahami ya mengenai kasus keseimbangan pasar. Saya tuliskan dulu hubungan linier, ini linier dalam ekonomi. Hubungan linier dalam ekonomi kita mulai pembahasannya dari keseimbangan pasar. Nah, keseimbangan pasar ini kuncinya adalah pada rumus, yaitu jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Q adalah jumlah barang, QD adalah jumlah barang yang diminta, QS adalah jumlah barang yang ditawarkan. Kemudian kalian silakan membuka halaman 93, bisa dilihat di situ kasus 6. Kita coba kerjakan bersama-sama ya. Kasus 6. Kasus 6 halaman 93. Nah, di dalam kasus 6 halaman 93 itu diketahui apa saja yang diketahui? Yang diketahui masih dalam bentuk P ya. Yang pertama P sama dengan 15 min Q. Kemudian P yang kedua P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Nah, setelah kalian baca di soal, P yang atas atau P yang pertama ini punyanya siapa? Permintaan atau penawaran? P yang pertama ini adalah punyanya permintaan, sesuai di soal. Kemudian P yang kedua ini adalah P punyanya penawaran, sesuai yang di soal. Nah, kemudian gini, apa yang ditanyakan gitu kan? Yang ditanyakan berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang terjadi di pasar. Kalau harga keseimbangan itu kita notasikan dengan PE. PE itu adalah harga keseimbangan atau equilibrium price gitu ya, dan QE atau jumlah keseimbangan gitu ya. Yang ditanyakan adalah PE, P equilibrium, dan QE, Q equilibrium.
Kemudian bagaimana cara menjawabnya? Cara menjawabnya karena kita punya rumus paten. Keseimbangan pasar itu terjadi ketika jumlah harga barang yang diminta sama dengan jumlah harga barang yang ditawarkan, maka kita harus merubah dari persamaan yang berbentuk P dirubah ke bentuk Q gitu. Nah, kita rubah dulu persamaan yang pertama. P sama dengan 15 min Q. Nah, kita pindah ruas Q-nya ke sebelah kiri dari negatif jadi positif. Kemudian 15-nya tetap, P-nya kita pindah ke ruas sisi yang sebelah kanan. P dari positif menjadi negatif. QD karena permintaan ini berarti QD sama dengan 15 min P. Ini adalah sisi permintaan. Kemudian bagaimana kita mengerjakan pada sisi penawarannya. Pada sisi penawarannya diketahui P sama dengan 3 plus 0,5 Q S. Kita mau merubah, gimana caranya? Kita pindah ruas dulu yang QS-nya, karena kita akan mencari QS-nya itu berapa gitu ya. Dari positif jadi negatif, negatif 0,5 QS sama dengan 3, P-nya dari positif jadi negatif. 3 min P gitu ya. Terus gimana Bu? Ini kok masih ada 0,5-nya gitu kan. Nah, 0,5-nya ini kita jadikan sebagai pembagi sisi atau ruas sebelah kanan. IS sama dengan 3 min P dibagi min 0,5. QS-nya tinggal tetap di sini di ruas sebelah kiri, min 0,5-nya turun ke bawah sisi sebelah kanan gitu ya. Bu, ini minnya kok tidak berubah jadi plus ya gitu. Oh tidak, jadi kalau pembagian ini notasi atau plus minusnya itu tetap, hanya dia berubah dari perkalian. Ini kan perkalian, pindah ruas menjadi pembagian. Kemudian QS sama dengan 3 dibagi 0,5. Kira-kira berapa? 3 dibagi 0,5. 3 dibagi 0,5 itu setengah. Itu sama dengan 3 dikali 2 per 1 sama dengan 6 gitu. Jadi 3 dibagi min 0,5 itu berapa? Plus dibagi min 6. Nah ini min P dibagi 0,5. Min P dibagi 0,5. Nah, P ini kan punya bilangan di depannya. Apa bilangan di depan variabel kemarin? Koefisiennya. Nah, 1 dibagi setengah sama dengan 1 dikali 2 per 1 sama dengan 2 gitu kan. 1 kali 2, 2 dibagi 1, 2. Min dibagi min plus 2P gitu ya. Jadi QS sama dengan min 6 plus 2P. Sudah selesai. Kita sudah selesai merubah notasi dari bentuk P ke bentuk Q. Langkah selanjutnya adalah kita masukkan ke rumus QD sama dengan QS. Gitu kan. Untuk mencari Q equilibrium. QD-nya berapa? 15 min P sama dengan QS-nya berapa? Min 6 plus 2P gitu ya. Kemudian kita jadikan satu ruas yang bagian P-nya manut. Boleh ke ruas sebelah sini. Min P, min 2P sama dengan min 6, min 15. Pindah ruas dari positif jadi negatif. Min P, min 1P, min 2P. Jadinya min 3P sama dengan min 6 dikurangi min 15 jadinya min 21. P sama dengan min 21 per
min 3, minnya tetap ikut ya. P equilibrium jadinya adalah 7. Gitu. Duh, miring-miring ya, maaf ya. Oh, tulisan Ibu Anggarin. Miring-miring. Selanjutnya kita setelah mencari P equilibrium, kita mencari Q equilibrium. Gimana caranya mencari Q equilibrium? Caranya adalah memasukkan P yang sudah diketahui ini ke salah satu bentuk Q yang paling sederhana. Misal kita masukkan ke bentuk QD ini, 15 min P. Sembarang. Tapi Bu Anggari lebih suka dimasukkan ke QD sih, kita lebih aman. Sama dengan QE sama dengan 15 min 7. 15 min 7 berapa ya? 8. Jadi QE adalah 8. PE-nya adalah 7. Jadi di dalam market ini atau pasar ini itu mencapai jumlah keseimbangannya ada pada Q8 dan harganya sebesar 7. Gitu. Bisa memahami ya kira-kira ya? Oke. Gampang kok. Kemudian selanjutnya kita akan belajar mengenai pengaruh pajak dalam keseimbangan pasar. Nah, ini agak sedikit rumit. Oh, sudah. Mas, itu Selanjutnya adalah mengenai pengaruh pajak spesifik terhadap keseimbangan pasar. Ini ada di halaman 94 ya, langsung bawahnya. Nah, teman-teman bisa belajar dulu sambil dibaca. Nah, kemudian nanti pas pertemuan dengan Bu Anggari di kelas, bisa kayak langsung nyantol gitu loh, bisa langsung paham gitu. Atau paling enggak kalau enggak paham, itu ada gambarannya. Nah, selain pajak, itu nanti kita juga akan mempelajari mengenai hubungan linear dengan pajak dan subsidi gitu. Jadi gimana sih pengaruhnya pajak dan subsidi dalam matematika terkhusus hubungan linear gitu. itu juga ada di awal. Oh, di awal Jadi gini, kalau pengaruh pajak Hampir semua. pajak itu akan menyebabkan harga menjadi lebih tinggi gitu ya. Jadi pajak itu akan dikenakan atas penjualan suatu barang, mungkin bisa jasa, tetapi kita bahasnya di sini barang dulu ya. Kemudian setelah ada pajak, nanti harga barang tersebut akan naik. Kebalikannya dengan subsidi, kalau suatu barang dikenakan subsidi, maka akan menyebabkan harga barang tersebut turun dari yang sebelumnya belum dikenakan subsidi gitu. Jadi gini teman-teman, sebenarnya kalau pajak itu yang menanggung itu totally atau secara keseluruhan itu antara produsen dengan konsumen. Jadi yang apabila ada pajak yang dikenakan, itu yang menanggung, itu tidak hanya penjual atau tidak hanya pembeli, tapi dua-duanya. Nah, seberapa bagian yang menanggung, nah itu yang akan ada hitungannya gitu. Sesuai dengan ilmu matematika. Nah, ini agak rumit, tapi saya jelaskan sebentar terkait dengan kasus 7 ya. Nanti kita akan ulangi di kelas. Silahkan dibuka bukunya. Teman-teman halaman 94 mengenai kasus pajak spesifik terhadap harga barang. Anggaran dituliskan kasus 7 di buku halaman 94. Kita coba kerjakan bersama-sama. Apa yang diketahui gitu kan? Kita lihat dulu apa yang diketahui. Yang diketahui adalah persamaan permintaan
Yang pertama adalah persamaan permintaan P sama dengan 15 min Q. Oh, masih sama seperti tadi ya. Sedangkan persamaan penawarannya adalah P sama dengan 3 plus 0,5 Q sama dengan yang di atas ya persamaan. Nah, yang di atas itu tadi belum dikenakan pajak. Sementara sekarang dikenakan pajak sebesar 3 per unit gitu ya. Pajak di sini kita notasikan dengan T atau tax 3. Kemudian apa yang ditanyakan gitu kan? Yang ditanyakan adalah harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang terjadi di pasar setelah dikenakan pajak sebesar 3. Nah, teman-teman di sini bisa membayangkan. Kita udah ketemu harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan sebelum pajak sebesar 7 dan 8 tadi. 7 adalah harganya, 8 adalah jumlah barang yang diminta. Kalau dikenakan pajak, kira-kira jumlah barang yang diminta itu naik atau turun? Sesudah kena pajak kan harganya naik. Harganya naik pasti nanti lebih tinggi daripada harga keseimbangan sebelum dikenakan pajak. Sementara setelah dikenakan pajak, jumlah barang yang diminta nanti akan turun. Idealnya seperti itu. Kalau tidak turun atau malah naik, berarti pekerjaannya yang salah gitu ya. Oke, kemudian gini. Apa perlu lagi yang diperhatikan adalah bahwa pajak atau subsidi itu dikenakan pada sisi harga. Jadi yang ditambahkan unsur pajak itu adalah unsur P atau price, bukan unsur Q atau quantity. Jadi hati-hati ketika menambahkan unsur pajak pada persamaan. Nah, kira-kira sekarang Bu Anggari tanya, kalau dikenakan unsur pajak itu persamaan yang berubah kira-kira persamaan permintaan atau persamaan penawaran? Mana yang dikenakan pajak? Harga yang mana gitu? Persamaan harga yang mana? Jadi, ketika ada pajak atau subsidi, sesudah ada pajak, harga jual yang ditawarkan oleh produsen itu menjadi lebih tinggi ya. Dan persamaannya yang akan berubah itu adalah persamaan penawaran. Karena pajak itu bermula dari persamaan penawaran dulu atau harga yang ditawarkan oleh penjual ke pembeli. Jadi yang akan berubah nanti itu adalah persamaan penawaran pada sisi harga. Jadi penawaran sebelum pajaknya itu kan P sama dengan 3 plus 0,5 QS. Setelah ada pajak, maka akan berubah menjadi 3 plus 0,5 QS plus 3, tinggal nambahin gitu aja. 3 di akhir ini adalah unsur pajak yang menambahkan harga jual pada sisi penawaran. Jadinya persamaannya berubah dari 3 plus 0,5 QS jadi berapa? 6 plus 0,5 QS. Kalau kita mau mencari keseimbangan pasar, balik lagi kita harus merubah persamaan ini ke dalam bentuk QS karena keseimbangan pasar itu dapat diketahui dari QD sama dengan QS. Sama seperti yang tadi, kita rubah dulu ke dalam bentuk QS. P-nya tidak ruas ya, jadi min P. Min P. 0,5-nya positif, pindah ruas ke sebelah kiri, jadi min 0,5. 6-nya tetap, P-nya pindah ruas dari sebelah kiri ke sebelah kanan, jadinya min P. Kemudian sudah diketahui QS aksen, saya kasih aksen karena sudah ditambahkan unsur pajak, 6 min P dibagi, jangan lupa minnya 0,5-nya ikut. QS aksen sama dengan 6 dibagi setengah min 12.
1 dibagi setengah. Min dibagi min. Plus 1 dibagi setengah berapa? 2P. Nah, ini adalah persamaan GS yang baru. Bagaimana keseimbangan pasar yang baru? Keseimbangan pasar yang baru pada sisi persamaan permintaan, maaf ini permintaannya. Tetap ya. Permintaannya tetap karena kita belum tahu ternyata ada pajak sebesar 3. Setelah itu kita cari, wah ada pajak nih sebesar 3. Kira-kira harga equilibriumnya jadi berapa ya gitu kan. Persamaannya tetap ya ini. Kemudian kita cari GD sama dengan GS-nya. GD-nya tetap 15 min P sama dengan min 12 plus 2P. Kita pindah ruas mana yang lebih mudah. 2P plus P. Jadi ini di sini 27 sama dengan 3P. P sama dengan 27 dibagi 3. P sama dengan 9. P equilibrium. Awalnya P-nya tadi 8, 7. Awalnya P-nya 7. Setelah ada pajak sebesar 3, naik jadi 9. QE-nya berapa? 15 min 9. Berapa? Jumlah barang yang diminta turun dari 8 ke 9. Gitu. Sementara itu dulu. Silakan sambil dipelajari sampai halaman 96 mengenai pajak yang ditanggung konsumen, ditanggung produsen, dan pajak yang diterima oleh pemerintah. Gitu ya. Videonya saya cukupkan dulu sampai di sini agar kalian juga tidak terlalu bosan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.